Saudari-saudara umat kekasih Tuhan, para peziarah pengharapan yang berbahagia. Shalom, salam STMJ, Paroki Stella Maris Jepara, Sabda Tuhan menyegarkan jiwa. Hari ini hari Minggu, 3 Mei tahun 2026, pada hari Minggu Paskah yang kelima. Permenungan kita diinspirasi oleh bacaan Injil yang disediakan gereja, yaitu Injil Yohanes bab yang ke-14 ayat 1-12. Kalau saya dan Anda memperhatikan, bacaan Injil ini sudah dimulai pada hari Jumat yang lalu. Sapaan Tuhan memulai sabdanya pada hari ini adalah, jangan gelisah hatimu dan akulah jalan. Ya. Dalam bagian ini, Yesus Kristus menguatkan murid-muridnya yang sedang takut menghadapi masa depan. Ia tahu mereka akan segera kehilangan kehadirannya secara fisik, sehingga ia memberikan pengharapan yang dalam. Saya dan Anda yakin, iman di tengah kegelisahan. Yesus tidak menyangka bahwa hidup bisa membuat hati kita gelisah. Tetapi ia mengarahkan murid-muridnya untuk percaya kepada Allah dan kepadanya. Iman menjadi jangkar saat situasi tidak pasti. Dan Yesus juga berkata, ia pergi untuk menyediakan tempat. Sekali lagi, ini memberi kepastian bahwa hidup kita punya tujuan akhir. Kita akan kembali ke rumah Bapa. Coba Anda dan saya membayangkan, kalau pulang ke rumah Bapa itu menggembirakan enggak? Pasti membahagiakan. Ada rumah yang Tuhan siapkan. Tetapi untuk sampai ke rumah itu kita harus berjalan. Dan Yesus mengatakan, Yesus adalah jalan, bukan sekedar penunjuk jalan. Maka ketika Rasul Thomas bertanya tentang jalan, Yesus itu menjawab, akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah satu-satunya jalan yang benar menuju hidup yang kekal. Artinya, kita tidak hanya mengikuti aturan, tetapi mengikuti pribadi. Bahkan ketika Filipus Rasul ingin melihat Bapa, Yesus menjelaskan bahwa melalui dirinya Allah dinyatakan. Mengenal Yesus berarti melihat hati Allah. Dan saya dan Anda dipanggil untuk percaya dan bertindak. Yesus berkata bahwa orang yang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya bahkan yang lebih besar. Ini bukan soal hebatnya manusia, tetapi tentang Tuhan yang bekerja melalui orang yang percaya, melalui saya dan Anda. Maka pertanyaan 2 hari yang lalu, apa yang membuat hatiku gelisah akhir-akhir ini? Apa yang menjadi bayang-bayang? Apakah aku sudah menjadikan Yesus sebagai jalan dalam keputusan hidupku? Apakah saya dan Anda percaya bahwa Tuhan bisa memakai hidup saya dan Anda untuk melakukan hal yang baik? Sebagai ilustrasi, salah satu jalan yang sangat dikenal oleh banyak orang Indonesia adalah Jalan Malioboro. Nah, kalau Anda dan saya memaknai Jalan Malioboro itu, ya, latar belakangnya adalah dimulai dengan Tugu. Ya. Ada Tugu kan di situ. Nah, kalau ke selatan dari Tugu itu akan sampai ke Keraton Yogyakarta. Dan itulah bagaimana umat rakyat itu rindu untuk bertemu Raja Sultan. Ya. Dan Tugu itu menjadi patokan. Ya. Dan ke selatan itu menjadi Margo Utomo.
jalan yang utama. Dan jalan yang utama itu memang kalau kita terus-teruskan ada perempatan-perempatan kecil yang bisa menyesatkan kita. Ada Gowongan Lor, Gowongan Kidul, Stasiun Tugu, Pasar Kembang, ya ada apa namanya? Sosrawijayan, ya, Dagen, dan kemudian Ketandan, ya, sampai nanti akhirnya titik nol, alun-alun baru sampai Keraton Yogyakarta. Nah, ini gambaran perjalanan umat yang mau menghadap Sri Sultan. Nah, kalau bisa dianalogkan, ini gambaran kita kalau kita mau menghadap Tuhan. Patokannya, kalau Jalan Malioboro itu Tugu, patokan kita Tugu itu adalah iman. Iman saya akan Tuhan. Dan memang dalam perjalanan bisa banyak tawaran-tawaran. Tadi saya menyebutkan perempatan-perempatan itu yang bisa membuat kita itu meninggalkan jalan utama itu. Nanti Margo Utomo itu akan menjadi Margo Mulyo. Ya. Kalau kembali ke Jalan Malioboro, setelah ada Stasiun Tugu, ada Pasar Kembang, ada Sosrawijayan, ada Dagen, dan ada Ketandan, perempatan Ketandan itu. Ya. Nah, di situ ada toko namanya Terang Bulan. Ini simbolis. Sering dalam perjalanan kadang-kadang menjadi gelap. Perlu kita minta penerangan, terang bulan. Ya. Dan kemudian kita sampai di titik nol, dan kegembiraan ketika orang itu melampaui alun-alun utara, ya, sampai ke keraton. Itulah kerinduan kita. Ya, Margo Utomonya adalah jalan Yesus Kristus itu. Kemudian kita mohon penerangan Roh Kudus supaya bisa sampai tujuan kita, dan kita minta bantuan, ya, untuk menginspirasi dan menerangi kita terang bulan itu, ya. Dan Margo Utomo itu kemudian menjadi Margo Mulyo. Margo Mulyo, Mulyo itu artinya kemulan cahaya, kemulan cahyo, ya. Dengan demikian ketika saya dan Anda berselimutkan cahaya, kita sampai menyatu kepada Bapa di surga. Karena itu mari saudara yang dikasih, saya dan Anda sadari bahwa di tengah ketidakpastian hidup, saya dan Anda mau belajar percaya kepada Tuhan, berpegang teguh kepada satu-satunya jalan yang benar untuk menuju hidup yang kekal, dan pasti Tuhan menuntun langkah saya dan Anda, dan menenangkan hati saya dan Anda sampai kita kemulan cahaya itu, ya, berselimutkan cahaya. Dan kita mohon supaya Tuhan memakai saya dan Anda untuk melakukan kehendak-Nya. Dan dalam perjalanan bersama sinodal, kita akan sampai ke rumah Bapa. Semoga hikmat sabda Tuhan membuat kita menjadi gereja yang membahagiakan, menginspirasi, dan juga mensejahterakan. Kita nanti, atau saya usul, ya, Anda bisa rengeng-rengeng nyanyi, ya, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Sehingga karena kita berjalan bersama Yesus, kita akan sampai ke rumah Bapa yang membahagiakan dan juga membuat kita sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terimalah berkat Allah yang melimpah pada hari Minggu Paskah yang kelima ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam STMJ dari Paroki Jepara, Gereja Stella Maris. Sabda Tuhan menyegarkan jiwa. Amin.